Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, kader kami dimanapun berada, khusus kader kami Bukit Tinggi. Perkenalkan, bagi yang baru nonton video ini, saya Disra Ahmad, AB 3 pertama di PD kami Bukit Tinggi. Kenapa saya bilang itu? Karena ini penting, ini ya bisa dibilang nanti akan menjadi sejarah ya. Saya merasa bersyukur dan cukup bangga bisa menjadi yang pertama mencapai dan menyelesaikan kaderisasi DM3, dan alhamdulillah kemarin di Jabar, Bandung. Saya ingin berbagi kepada ikhwafillah dimanapun berada, khusus adik-adik kami di Bukit Tinggi, Sumbar, dan dimanapun yang mungkin kita mirip-mirip lah kondisi daerahnya, kami daerahnya. Dan saya ingin berbagi kenapa lewat video ini, kenapa lewat YouTube ini. Ya, saya kira landasannya adalah bagaimana mengupayakan media yang ada, kondisi dan sebagainya. Saya gabung, kami itu DM1 itu pas COVID, maka agak cenderung memang karakter online-nya cukup kuat daripada offline-nya. Dan waktu itu 2020 itu teman-teman. Jadi di video kali ini saya ingin menyampaikan bahwasanya adik-adik yang masih kuliah, mahasiswa aktif, saya kira banyak hal ya yang bisa antum dapatkan dan berproses di kami. Jika teman-teman adik-adik mahasiswa yang merasa sudah gabung kami nih, udah DM1, kok kami nggak seru atau kok gini-gini aja. Karena siapapun kader kami dimanapun, saya kira ketika tidak ada kontribusi yang kita lakukan, kita tidak ada kontribusi, kita tidak mau, ketika dikasih amanah kita tidak menjalankannya. Ya, saya contohkan, saya santri, gaptek lah, bisa dibilang gaptek artian ya enggak gaptek amat, artinya bukan orang yang terbiasa dengan media sosial dan lain sebagainya, istilah-istilah umum. Kita cenderung santri yang belajar kitab kuning, cenderung agak tradisional lah. Dan banyak pemahaman yang banyak mengarah ke ukhrawi, kuburan ya, artinya banyak mengingat mati, hal gaib dan sebagainya. Dan bagi saya wadah untuk saya berproses. Waktu itu jadi humas, diamanahkan dari humas. Bayangkan, gak pernah loh. Nah tapi saya jalani, terus saya pelajari apa yang disuruh, bisa bikin flyer. Ini memang awalnya jelek banget teman-teman, jelek banget. Begitu juga teman-teman ketika dikasih amanah, apakah jadi sekretaris, ya mungkin di awal-awal itu banyak surat yang salah, letaknya sebagainya, banyak koreksi. Ya itu jangan lupa dikoreksi. Banyak koreksi, jangan lupa. Itu memang harus ya kesal-kesal dikit, gak apa-apa lah. Saya juga revisi udah 5 kali 6 kali, akhirnya ya ketumnya kasihan juga kan, ya udahlah, ya cukup lah kalau udah capek. Gitu juga mungkin surat ataupun antum mendapati amanah sebagai kabid apa, misalnya di komisariat itu kabid kebijakan publik. Jadi amanah yang dikasih itulah, disitulah teman-teman menggali, berproses. Begitu juga kan teman-teman di mahasiswa. Teman-teman mengambil jurusan itu, apakah teman-teman udah pakar? Bukan kan? Ingin mendalami.
Dan wadah kami itu eksternal kampus ini, OKP ini kesalahan, kegagalan, uji coba, eksperimen itu peluang sangat besar di kami dibandingkan teman-teman di internal kampus. Boleh internal kampus tetap diambil MPS atau apa yang miripnya, Dema fakultas, BEM ya, fakultas, BEM universitas dan sebagainya. Tapi teman-teman ngerasain nggak kalau kita atau teman-teman di internal kampus itu ketika punya amanah nanti cenderung orang menjudge, bukan mendidik dan sebagainya, ya lebih ke ingin menjatuhkan dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman di kami juga ikut berproses mendalami amanah, teman-teman akan mempunyai salah satunya lingkungan yang membangun. Kan karakter kami itu tumbuh, kita belajar bersama, jadi nggak ada yang sempurna. Nah, jadi kalau alasannya saya belum paham, ya makanya dikerjakan, makanya pelajari, cari tahu gitu. Assalamualaikum. Salam.